Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pratiwi dari Koin Veritas dari IDBC. One more time, thank you juga buat Kodani yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi bareng kita. Kita sama-sama investasi di Bitcoin, saving in Bitcoin, tapi jangan sampai kita pun juga nggak paham apa itu. Jadi biar kita nggak fokusnya lihat di candle doang. Hari ini kita alihkan fokus untuk belajar tentang what's going on, apa yang ada di transaksinya Bitcoin itu sendiri. Jadi untuk overview, buat teman-teman, boleh nggak kalian kasih reaction dulu? Misalnya kalian pakai yang ada di Zoom ini ada tepuk tangan, jempol, love, lalu ya emo apapun. Buat teman-teman yang baru mulai saving in Bitcoin di tahun 2021 ada nggak? Eka, Masa Tommy. Oke, ini angkatan Elon Musk ya berarti ya? Angkatan Elon Musk. Iya kan, angkatannya bilioner loh ini. Angkatan orang terkaya nomor 1. Jadi kita nggak usah malu juga. Yang dari tahun 2020 ada nggak? Berarti angkatan COVID dong? Angkatan COVID. Yang tahun 2021 angkatan Delta ya? Oh, Marcella. Oke. Yang dari tahun 2019 waktu bear market, aku 2019 nabung BTC jalur Corona. Yang sebelum 2019, jadi 2018 sebelumnya, ada nggak? Selain Kodani. Pucuk 2017. Oh, dari lahir. Gokil ama ya. Oke. Thank you partisipasinya. So, hari ini saya mau kasih overview. Saya percaya sih kalian udah belajar sampai kok bisa bilang bahwa ini adalah saving instead of cari cuan dan sebagainya ya. Nah, sebelumnya saya mau overview apa sih yang terjadi ketika kita melakukan transaksi Bitcoin. Jadi kita nggak hanya sekedar beli lalu kayak dingin kayak gitu ya. Jadi udah lama baru saving 2021. Ini awal pertobatan ya Tom ya. Mungkin setelah ketemu dan dibaptis sama Kodani kayak gitu ya. Oke. Sebelumnya aku share dulu dari sekilas aja overview tentang apa sih yang terjadi Bitcoin under the hood-nya ya. Jadi kalau saya pakai istilah ini, mungkin ada beberapa teman yang agak kurang setuju, tapi saya pakai bahasa yang sehari-hari kita temui ya, blockchain kan. Banyak orang yang menghubungkan Bitcoin itu dengan blockchain. Actually dari Bitcoin ini sendiri, Bitcoin menggunakan DLT, Decentralized Ledger. Distributed Ledger Technology. Ya, oke. Ini parah banget ya kalau ya kan aku kan bilang kalau sharing di depan lu pasti grogi. Sebenarnya apa yang terjadi ketika kita melakukan transaksi itu ada pencatatan, ibaratnya kayak buku besar yang didistribusikan ke seluruh jaringan. Jadi ibaratnya ya ada Alice, Bob, Charlie, sama David gitu ya. Mereka masing-masing punya 20, 15, 8, lalu 3 Bitcoin. Nah, setiap apapun yang terjadi, transaksi yang terjadi itu disebar di seluruh dunia, di seluruh jaringan dari Bitcoin nodes itu sendiri. Nah, saya mau ibaratkan dengan sebuah permainan yang kita sering lakukan sehari-hari, misalnya monopoli. Jadi, let's say ada tadi Alice, Bob, Charlie, sama David gitu ya. Atau ini Daniela lah, kayak itu ya. Mereka melakukan sebuah game, yaitu monopoli. Distributed ledger technology ini gimana sih? Nah, misalnya Alice, dia kocok dadu, lalu dia jalan ke beberapa daerah, lalu dia berhenti tuh di Jakarta, let's say ya. Dia mau beli properti di Jakarta. Nah, sistem keuangan ini adalah sistem keuangan yang terbuka. Ketika mereka mau melakukan transaksi, setiap mata itu bisa melihat, yaitu Alice, Bob, sama Daniela di permainan ini. Nah, ketika Alice mau membeli sebuah properti di Jakarta, let's say ya di Tamrin gitu ya, dia mau beli satu gedung kayak itu ya, dia keluarin duit, baru bisa dia dapat. Nah, ketika dia mau ambil properti itu tanpa dia keluarin duit, permainan akan berhenti. Kayak itu ya, permainan akan berhenti dan tidak akan berlanjut. Atau misalnya dia mau beli gedung seharga 10 BTC, tapi dia cuma keluarin 9 BTC. Dia actually nggak punya 10 BTC.
maka transaksi itu tidak akan terjadi atau fail kayak itu ya. Inilah sistem yang terjadi kalau kita lihat dari ilustrasi kehidupan kita sehari-hari di permainan monopoli. Tapi bedanya kalau di Bitcoin yang terjadi adalah semua transaksi itu tercatat dan disebar di seluruh dunia dan nggak hanya 4 orang player itu aja kayak itu ya. Nah, misal ketika Alice mau melakukan transaksi kepada Bob, misalnya Alice tadi kan punya 20 kan. Dia punya 20 terus habis itu mau kirim duit ke Bob. Nilai duitnya itu berkurang jadi minus 10 BTC. Nah, kalau biasanya kita di transaksi perbankan pakai OVO, GoPay dan sebagainya, kita kan langsung kan kelihatan plus dari Kodani kirim ke aku misalnya Kodani kirim aku 100.000 rupiah di rekeningku di OVO-ku mungkin nambah 100.000 kelihatannya langsung ya. Lalu di Kodani minus 100.000. Tapi yang terjadi di baliknya di sistem yang centralized, mereka perlu melakukan clearing dan sebagainya. Dan kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di balik transaksi itu. Tiba-tiba aja duitku nambah 100.000 dan Kodani berkurang 100.000. Nah, sedangkan di teknologi Bitcoin ini, ketika ada perpindahan value, perpindahan uang, quote-unquote uang, yaitu Bitcoin dari Alice ke Bob, yang terjadi itu kira-kira seperti ini. Jadi ketika Alice mau kirim 10 Bitcoin kepada Bob, minus 10 kan, lalu Bob kan plus 10. Nah, transaksi yang terjadi itu akan disebarkan ke seluruh ledger yang ada di dunia, lalu miners akan bertindak untuk memastikan apakah ini adalah transaksi yang legitimate. Apakah Alice adalah pemilik sah dari 10 Bitcoin itu? Kalau ternyata Alice itu nggak punya Bitcoin itu, maka transaksinya bakal fail. Nah, ketika miners itu melakukan verifikasi, itu akan transaksi demi transaksi itu akan masuk di sebuah wadah untuk menunggu antrian untuk diverifikasi. Nah, ketika transaksi itu udah diverifikasi, maka miner yang tercepat itu akan mendapatkan block reward yang selama ini kita tahu sebagai Coinbase. Jadi kayak ada kan dari awal di tahun awal-awal kan 50, lalu berkurang jadi 25, 12,5, lalu 12,5. Jadi 6,25 BTC kan sebagai block reward-nya. Nah, baru miners ini mendapatkan new Bitcoin, sirkulasi Bitcoin yang baru kayak itu ya, sebagai insentifnya untuk memverifikasi apakah Alice ini sebagai pemilik Bitcoin yang sah kayak itu ya. Nah, setelah itu baru semua ini dicatatkan ke seluruh nodes yang ada untuk divalidasi, baru duit itu nyampe ke Bob. Jadi ini adalah sekilas transaksi yang terjadi ya kurang lebih dalam waktu 10 menit kayak gitu ya. Nah, di balik ini adalah ilustrasi non teknis, tapi di balik ini yang terjadi ini yang tadi aku sempat mention bahwa yang ada ini nggak terlalu update ya teman-teman ya. Jadi per Juli 2021 kemarin itu paling nggak ada 12.376, salah satunya Kak Hansen ya yang jalanin full node Bitcoin full node juga, ya itu adalah orang-orang yang memastikan bahwa rules-nya ataupun transaksi yang terjadi itu valid kayak itu ya. Nah, di balik semua ini ada yang namanya teknologi kriptografi kayak itu ya. That's why kita sempat ngobrol bahwa actually Bitcoin it's not about blockchain aja, bukan hanya tentang timestamp ataupun yang digaungkan oleh developer altcoins lainnya bahwa blockchain itu bigger than Bitcoin dan sebagainya. Tapi di balik itu semua, Bitcoin ini adalah satu kesatuan ataupun komposisi dari beberapa teknologi. Salah satunya adalah teknologi kriptografi. Kriptografi itu sendiri merupakan sebuah seni yang dipadukan dengan matematika. Jadi kriptografi itu kayak awalnya itu dipakai di teknologi militer, jadi dia mau mengirimkan pesan agar tidak dibaca oleh musuh, akhirnya dienkripsi. Sebuah pesan itu dipastikan tidak ada orang yang tahu, tidak ada musuh yang tahu, hanya teman sendiri yang tahu. Jadi di dalam kriptografi itu ada yang namanya encryption and decryption. Jadi encryption itu adalah cara untuk menyimpan atau menyembunyikan pesan. Jadi sebuah plain text, sebuah kata-kata yang kita bisa ketahui sehari-hari itu disimpan atau dirahasiakan lalu menjadi sebuah kata yang nggak bisa terbaca. Nanti saya kasih contoh kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu
Dekripsi itu adalah gimana caranya untuk memecahkan sandi itu ataupun kata-kata yang tadinya itu udah disimpan menjadi plain text. Jadi menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh satu sama lain. Misal, dulu waktu aku SD itu kita itu pernah main kayak rahasia-rahasiaan kan, kayak itu ya. Jadi misal kayak kita ngomong hafalovo bufu divi. Ini Ivinivi avakufu bafaluin dufu ivit lufu. Pernah nggak kalian main games kayak gini? Ko Dani pernah nggak kok? Iya. Ditambah-tambahin ya. Ditambah-tambahin kan. Jadi kayak kita ini rasan-rasan guru di belakang kayak gitu ya. Jadi kita memastikan guru itu nggak tahu, tapi kita tambahin. Ini actually adalah sebuah encryption, tapi di bahasa anak SD kayak gitu ya. Nah, terus si Budi itu ngomong afayufu ovokeve ufu dafa afa Susah banget. apa kayak gitu ya. Ini sama nih. Oke. Ini adalah nyontek dengan gaya. Oh ya, biasanya kita contek-contekan pakai ini ya caranya. Gimana caranya orang, oh ini Pak, ini bahasa Chinese Pak, kayak gitu ya. Oh, ini bahasa Korea, kayak gitu ya. Tapi actually ini adalah gimana caranya dua orang yang mau berkomunikasi, tetapi secara rahasia mereka menyembunyikan pesan mereka. Ini adalah kriptografi actually. Nah, kalau plain text-nya itu adalah seperti ini. Halo Budi, ini aku balikin duit lo. Halo Ayu, oke aku udah terima. Nah, tapi dengan adanya let's say kita bilang tuh hash ya. Let's say kita itu bilang hash. Jadinya yang tadi halo Budi itu jadi hafalovo bufu divi kayak gitu ya. Dan cuman Budi yang tahu cara ini. Ada beberapa style kriptografi, tapi setiap kriptografi itu berkembang karena yang lama-lama itu udah ditemukan caranya atau ditemukan oleh itu ada panjang lebar banget. Kalian bisa cek di YouTube-nya Coin Veritas. Ada teman yang sempat sharing juga tentang hal ini, yaitu perkembangan kriptografi dari masa ke masa juga kayak itu ya. Nah, balik lagi. Nah, yang terjadi ketika ada transaksi di Bitcoin, kita melaksanakan transaksi Bitcoin di dalam jaringan Bitcoin, ketika Alice itu mau kirim duit ke Bob, misalnya, Bob, aku mau kirim kamu 10 Bitcoin, public keymu itu apa? Addressmu itu apa? Nah, dia bakal kasih address yang kita mungkin nggak tahu ini apa ya, nggak bisa terbaca. Nah, setelah dia kirim address ini kepada Alice, nah Alice itu bakal menggunakan public key-nya Bob, dia kirim duit ke sana, lalu dia enkripsi dengan private key-nya dia. Dia enkripsi dengan private key-nya Alice, lalu setelah itu dia enkripsi lagi dengan digital signature-nya dia. Nah, baru dia kirim ke Bob. Nah, Bob baru bisa membuka ketika dia menggunakan dia masuk ke wallet-nya dia. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah prosedur, sebuah mekanisme gimana memastikan ketika Alice mengirimkan duit itu adalah duit yang sah dari dia dan kepada orang yang sesuai dengan tujuan mereka. Ini adalah gambaran singkatnya untuk transaksi yang terjadi di dalam Bitcoin itu sendiri. Nah, oke, dengan ini mereka bisa menukarkan data, menukarkan value itu dengan gampang dan aman. Tadi bisa sih, kontak-kontak gitu dah. Kadang bisa, kadang enggak. Iya, modulnya itu yang kita betul kemarin itu yang di rumah screen. Yo, percakapannya kedengaran. Dan itu gimana solusinya? Oke. Nah, bedanya dengan centralized financial system, kalau kita melakukan transaksi finansial di perbankan ya, BRI-nya belum aku tutup. Nah, misalnya itu kita nulis kayak setoran gitu ya, kita mau kirim uang dari A ke B kayak itu. Nah, sekilas itu gambarannya sama, kita itu punya address yang kita tuju, lalu kita pastikan namanya itu siapa, kan kita mencocokkan kan nama dengan nomor rekeningnya tuh gimana, lalu duit kita dengan nomor rekening kita itu sesuai enggak. Lalu di sana kita memastikan kalau kita mau kirim let's say 1M gitu ya, kita nggak mungkin bisa kirim 1M kalau kita nggak punya duit 1M di tabungan kita. Nah, seperti itulah yang terjadi, tapi bedanya ini sistemnya terbuka dan semua nodes itu bisa melihat kayak itu ya.
So, ini yang terjadi, ini aku coba-coba dulu ketika ada teman yang kirim-kiriman duit kayak gitu ya ke aku. Nah, di transaction ini adalah sebuah sekilas ya, temanku kirim duit $15 pada waktu itu 0,0006 Bitcoin. Nah, ini buka-bukaan aja ya. Jadi transaction ID-nya itu tuh nanti bisa kita lihat secara nyata di blockchain.com, nanti bakal dijelasin oleh Kodani juga. Nah, from siapa, lalu to siapa, itu addressku. Nah, address yang aku pakai pun juga address yang kalau biasanya kita dengerin dari Andreas Anton, dia bilang kan better kita menggunakan address yang berbeda tiap kali kita terima duit kayak itu ya. Jadi ini pun bisa kita verifikasi apakah transaksi yang kita lakukan itu lagi ongoing atau enggak. Nah, let's say temanku kirim duit ke aku gitu ya, kirim dari BC 1Q bla bla bla. Nah, kalau kita lihat di salah satu website untuk mengecek transaksi yang terjadi di Bitcoin Network, itu kita bisa cek, oh dari address ini kirim berapa, final balance-nya itu berapa, timestamp-nya itu berapa, lalu hash-nya itu berapa. Kalau kita klik juga, kita bisa cek berapa confirmation-nya juga, dan sebagainya. Dan ini pun bisa kita cek apakah transaksi kita itu berjalannya udah sampai mana. Karena ada satu tempat misalnya namanya mempool ya, memory pool, di mana tempat transaksi itu lagi antri untuk diverifikasi oleh miners kayak itu ya. Dan ketika setelah verifikasi itu selesai, baru kita bisa mendapatkan sama seperti kayak tadi Bob mendapatkan duitnya itu tadi. Nah, hari ini memang kita bakal bahas tentang Taproot. Taproot itu adalah sebuah upgrade yang terjadi di yang terjadi di Bitcoin Network. Jadi benarnya Taproot itu pun juga bukan satu-satunya upgrade yang terjadi di Bitcoin Network, karena sebelum-sebelumnya itu udah ada perbaikan-perbaikan. Salah satu yang sebelumnya itu adalah yang terjadi di tahun 2017, segregated witness, yaitu untuk memecahkan masalah skalabilitas kayak itu ya. Jadi I think saya menjelaskan sampai sini, aku langsung kasih ke Kodani ya. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun ada kebingungan tentang Taproot lalu transaksi di Bitcoin, langsung aja chat di sini, nanti aku bantu bacain kayak itu. Oke, cool. Oh, tadi jelas juga ya. Cuma ini sih sebenarnya apa yang terjadi itu di blockchain itu ya, itu tidak ada kirim-mengirim sih sebenarnya sih. Yang ada itu cuman si tadi Alice itu waktu dia mau ngirim, dia tuh just sign the transaction bahwa duit ini di-sign ke public address yang baru gitu loh, dari yang dia di-sign ke si Bob gitu loh. Jadi dia masukin public address si Bob di transaction, terus dia desain gitu. Nah, ntar setelah itu ya udah gitu loh, udah jadi milik misalnya 1 BTC ini udah jadi miliknya Bob gitu kan. Nah, Bob tinggal pakai private key dia, kalau dia mau spend lagi, dia udah ada, dia tinggal pakai private key, sign lagi, untuk dimasukin ke public key orang lain. Sebenarnya nggak ada yang ngirim-mengirim, cuma menaruh message public key orang yang kita mau kirim ke dalam aja sih. Itu sih sesimpel itu. Nah, dan tadi juga kalau transaksi itu, kalau kita misalnya ngirim itu biasanya itu diterima ke semua node yang ada ya. Jadi node terdekat dulu. Jadi misalnya kita di Indonesia kirim duit pakai misalnya Blue Wallet atau dari exchange atau dari mana kita kirim. Nah, dia akan ngehit node terdekat dulu yang ada di sekitar Indonesia gitu. Nah, dia akan terima. Nah, node itu fungsinya apa sih? Sebenarnya node itu fungsinya satu, memverify transaction. Kedua, node itu membroadcast message-nya. Jadi transaksi ini tadi terjadi transaksi perubahan public key 1 ke public key 2. Nah, itu di broadcast ke node selanjutnya gitu loh. Nah, terus sebenarnya miner ya, tadi mesti dikoreksi. Miner itu bukan yang memverifikasi transaksi. Miner itu sebenarnya juga jalanin full node juga. Jadi yang tetap memverify transaksi itu adalah node. Yang membroadcast transaksi itu juga node. Nah, jadi miner ngapain? Nah, miner itu kan mereka pool ya. Mereka pool itu punya full node mereka. Nah, tapi mereka itu bisa memasukkan blok ini kalau misalnya mereka menang ya. Mereka win the proof of work.
Nah, mereka bisa memasukin blok yang udah dicatat sama mempool yang ada di node tersebut, di full node-nya mereka masukin ke blok berikutnya. Oke, jadi apa ya? Proof lah ya, maksudnya proof of work. Oke, saya menang, saya masukin, saya dapat reward. Nah, terus baru di broadcast lagi nih, node ini kerjanya membroadcast lagi ke semua node lagi. Ini si miner A udah menang ya. Kalian harus masukin blok berikutnya disambungin ke blok kalian juga gitu. Jadi biasanya itu akan terjadi ini, ada delay biasanya. Jadi kalau misalnya terjadi misalnya miner yang di Asia sama di Amerika, salah satu misalnya menang gitu kan. Nah, kalau misalnya sama-sama menang, sama-sama punya blok number yang sama, itu belum dimasukin. Nah, ntar dicari lagi blok berikutnya, siapa duluan. Nah, ntar yang terpanjang, misalnya contohnya blok berikutnya itu Amerika lagi, yang duluan daripada Asia. Nah, ntar di broadcast lagi. Nah, akhirnya kalau Asia yang telat, makanya mereka itu enggak melakukan ini lagi, hashing mining yang untuk blok ini lagi. Mereka akan terima blok yang dari Amerika. Mereka pasang, dan mereka start untuk mining blok berikutnya. Nah, jadi longest chain win lah ya. Jadi siapa yang duluan, mereka akan ngikutin bloknya siapa gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi kerjain blok kamu tapi kamu lambat, ya udah blok kamu itu mendingan dibuang aja, ntar kamu mendingan buat yang baru lagi gitu, karena blok yang sebelumnya udah ditemuin gitu kan, udah ada yang menang gitu. Nah, kalau dari sisi ini kau kasih lihat ya, mungkin saya bisa share mempool. Kalian bisa lihat kalau misalnya transaksi kalian itu pertama itu masuknya di mana gitu. Nah, kelihatan nggak? Mungkin saya besarin ya. Kelihatan nggak sih? Besarin dikit lagi, Ku. Oke. Ya. Nah, jadi nah ini blok ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini sekarang 711389. Nah, ini banyak transaksi nih. Ini ada 2400 transaksi. Nah, ini blok sebelumnya 1100 transaksi. Jadi nggak full ya. Maksudnya blok itu nggak harus full gitu. Kalau full ya berarti dimasukin ke blok selanjutnya gitu. Nah, ini tetap 1 mega atau bisa lebih 1,3 biasanya, atau di bawah 1 mega. Nah, ini bisa lihat nih 11 menit. Sebelumnya setiap blok itu biasanya jedanya itu 10 menit sih. Ya kan? Nah, ini belum habis di mine. Jadi masih dikumpulin transaksi. Misalnya sekarang saya kirim transaksi ya. Saya buat transaksi sekarang. Nah, transaksi sekarang ini masuk ke sini, ke yang baru ini. Nah, ntar setelah 10 menit baru di mine, ntar siapa yang menang gitu kan di dunia ini. Nah, baru dimasukinlah ke blok yang udah ini yang di sebelah kanan ini udah selesai di mine. Nah, kalau yang ini belum gitu. Nah, jadi memori ini, nah ini kalian lihat ini ya, ada grafik-grafik kayak gitu. Ini mempool antrian ya. Jadi antrian ini apa sebenarnya? Antrian ini adalah yang merah ini ya. Itu adalah antrian yang saya mau bayar transaksi yang paling murah. Jadi kalau saya bisa milih sih, kalau dari exchange nggak bisa milih. Exchange sudah di fix fee termahal, karena dia nggak mau nyangkut gitu loh, gara-gara kalian satu bayar murah, terus transaksi kalian belum diproses, yang lainnya nggak bisa diproses gitu. Jadi terpaksa, makanya exchange itu selalu mahal kan. Transaction fee-nya kalau Bitcoin, Ethereum itu mahal banget. Karena kenapa? Fee-nya itu dimaksimumkan. Oke, sengaja di set mahal. Sometimes itu di atas yang contohnya nih sekarang cuman mungkin berapa 0,46 sen. Nah, kalau di Indodax atau rekeningku kayaknya sekarang $20, $30. Nah, ya mereka tetap kirim yang high priority gitu, 0,4. Nah, sisanya mereka cuan. Oke, exchange cuan. Nah, tapi pada saat blockchain ini, network ini lagi penuh ya, lagi banyak orang melakukan transaksi, itu bisa naik transaksi ini
high priority ini bisa naik. Nah, kadang bisa aja di atas $20 atau $30. Nah, kalau misalnya exchange cuma taruh $20, berarti dia nombok. Oke. Dia rugi gitu loh, karena dia udah pasang harganya segini. Nah, dia harus lebih mahal dari yang ada di atas priority ini gitu loh. Nah, jadi cara kerja miner ambil transaksi dimasukin ke dalam blok itu adalah dia cari yang paling mahal dulu. Ini yang paling atas. Ini yang biasanya di pucuk ini itu yang berani bayar paling mahal. Nah, kenapa bentuknya gini? Ini terus segitiga kayak gitu itu. Jadi miner itu ambil yang atas dulu, ya, kayak ini ya, kayak itu apa namanya? Eskavator ya, eskavator itu menyerok kan. Nah, jadi diserok dulu yang paling atas, diambil, dimasukin ke blok. Nah, ini untuk diproses supaya transaksi yang ada di sini semua itu adalah transaksi yang fee-nya yang mahal semua. Karena miner itu selain dapat 6,25 Bitcoin, mereka itu dapat transaction fee. Ya ini yang di atas ini yang diambil gitu. Nah kalau misalnya yang bawah-bawah ini, kalau misalnya atasnya udah habis, nah baru yang bawah ini baru diproses. Jadi misalnya contohnya nih, saya nggak mau lah, saya nggak mau cepet, bisa aja saya tunggu kayak 1 hari lah, saya kirim misalnya dari wallet A ke wallet B kan, saya mau transaksi tapi saya pakai harga yang di bawah ini yang 8 sen ini, low priority, 1 satoshi per VByte. Nah 0,8 ini saya transfer bisa transfer tapi nggak langsung sampai, bukan sejam atau bisa aja sehari, bisa aja seminggu, bisa aja sebulan gitu kalau pada rame kan, karena yang di bawah ini nggak diproses terus kan, nyangkut sampai udah habis nih yang di atas ini diproses, barulah yang kalian yang di bawah-bawah ini yang murah ini diproses gitu. Nah jadi ya miner pasti nggak mau rugi kan, miner pasti ngambil yang atas dulu, makanya namanya high priority gitu loh, yang paling lu berani bayar, ya udah saya proses transaksi kamu dulu, kamu yang paling cepet gitu loh. Nah jadi ini blok ini belum selesai, nah ini udah mulai lagi gitu. Nah ini ntar udah selesai dia masukin ke blok yang udah ke-mine gitu. Nah kalian bisa lihat, nah ini isi dari blok. Nah isi dari blok itu apa? Transaksi. Nah ini ada 2.467 transaksi. Nah ini Coinbase ya. Coinbase ini adalah di airdrop untuk pemenang Bitcoin. Nah ini 6,36 ke address ini. Ini miner, address mining pool-nya. Ntar dibagi-bagi lagi ke miner-minernya. Karena satu mining pool itu banyak miner gitu loh. Bukan dari satu negara, tapi bisa dari banyak negara yang ikut di dalam satu pool gitu. Jadi ntar dibagilah sama pool holdernya. Nah ini ya transaksi ini ya begitu aja sih, simple ya. Dari siapa untuk siapa ya, from and to siapa gitu. Nah jadi nah ini ada yang ditulis juga multisig 3 of 4. Nah ini depan 3 ini. Kalau 1 itu biasa dulu itu single key. Jadi single key itu biasa 1, yang kalau 3 itu biasanya multisig atau segwit yang baru. Nah, jadi kalau yang Taproot itu dia udah BC 1P. Nah, jadi udah agak beda ya, dia udah address baru. Ntar saya show apa bedanya juga. Terus, nah ini kalau misalnya kalian lihat dalamnya, nah ini dari banyak yang nge-sign terus dikirim ke segini. Nah ini orang yang nge-sign, 3 dari 4 nge-sign, duitnya akan keluar gitu. Nah ini kondisinya gitu. Biasanya multisig itu bisa ada kondisi, misalnya kita bertiga ini ya, kita punya satu wallet nih. Tapi kondisinya harus 2 dari 3 misalnya. Kita bisa buat kondisinya. 2 dari 3 nge-sign, duit ini bisa keluar. Kalau 1 orang aja, duit ini nggak bisa keluar. Bitcoin ini nggak bisa dipindahin gitu loh. Nah, harus 2 orang dari 3. Siapa aja terserah, yang penting 2 orang nge-sign transaction keluar. Nah, dulu di Segwit atau di Bitcoin yang sebelumnya, sebelum Taproot, ini kita bisa lihat semua siapa aja yang ada di transaksi ini yang harus nge-sign. Setelah Taproot, ini nggak ada lagi.
yang ini kalian lihat ini ada beberapa address ini ya, itu dijadiin satu. Jadi nggak ada yang kayak kamu lihat 3GP, BC ini 3K2, nggak ada lagi, ini dijadiin satu. Nah, itulah yang dimaksud satu untuk privacy. Oke. Untuk privacy, kedua untuk menghemat transaksi. Jadi satu transaksi itu yang tadi kalian lihat itu kan ada ini ya, tulisan apa, fee byte ya. Berapa sih hitungannya satu satoshi per fee byte. Nah, kenapa ini dihitung kayak gitu? Karena block space ini mahal. Oke, block space ini mahal. Ini ada ini rata-rata 7 satoshi per fee byte. Nah, kamu mau masukin transaksi kamu ke dalam. Nah, kalau kalian kayak tadi ini, yang ada multisig kayak gitu, yang banyak transaksi yang ribet gitu, ini masih dikit. Yang tadi, yang mana ini? Yang multisig. Nah, kok semakin banyak kondisinya, bilang tadinya, semakin banyak kondisinya ya untuk sign satu transaction itu makan block space-nya banyak. Oke, jadi kamu mau masukin data ke blockchain itu karena banyak kan, dari siapa, terus desain sama A, desain sama B, itu signature kalau sebelum SegWit itu semua signature dimasukin dalam blok. Nah, setelah SegWit itu signature itu dipisahin ya. Dari signing itu misalnya kamu ada satu cek ini, cek bank kan kamu tulis ke siapa, mau ke siapa, jumlahnya berapa, terus tanggal berapa, terus kamu tanda tangan dong, ya kan, kamu kasih ke teller, ya kan. Nah, kalau di Bitcoin ya, tanda tangan itu namanya digital signature, itu anggap aja ini satu cek ini transaksi, signature itu memakan 60% dari cek kamu. Oke, 60% tempat kamu tanda tangannya besar, gitu kan. Anggap aja kamu tanda tangannya besar. Nah, Bitcoin tuh dulu kayak gitu. Waktu kamu sign transaction, itu tanda tangannya mengambil sebanyak 60% dari total transaction space. Jadi kamu bayarnya jadinya mahal. Misalnya contohnya satu transaction makan 32 fee byte misalnya. Atau misalnya makan 48 fee byte. Nah, itu kan besar kan, jadi dikali dong, berapa 48 kali berapa satoshi, ya kan. Nah, jadi karena SegWit, itu digital signature-nya udah nggak dimasukin di dalam blok. Jadi dipisahin, oke, dikeluarin ke sidechain. Nah, cuma dikasih tahu aja siapa ke siapa, ya. Yang penting signing-nya itu nggak ada di sini lagi, gitu loh. Ya, jadi, nah ini satu blok, ini semua orang punya transaksi, nggak ada digital signature di sini, karena kalau udah SegWit ya, kalau yang belum SegWit masih bisa di dalam sini, tapi ya udah lu bayarnya mahal karena lu punya transaksi ribet gitu loh, tanda tangannya banyak gitu kan, jadi kamu bayarnya lebih mahal, makanya orang males gitu, kalau aduh ini udah pakai alamat lama, mendingan saya pakai SegWit aja gitu loh, pakai wallet address yang baru gitu kan, jadi transaksi saya bisa lebih murah ya. Kok ada pertanyaan? Terkait dengan size-nya tadi ya, aku urutin. Yang pertama ini adalah sekali transaksi itu besarnya berapa sih? Tergantung. Apa yang menentukan besar kecilnya? Misalnya satu blok itu kan tadi 1 mega kan ya? Apa yang bisa menentukan kayak itu? Itu data yang transaksi yang ada di sini nih. Nah, seperti ini kan simple nih. Nah, ini bayar 156 sats per fee byte kan. Ada yang bayar 136, ada 133. Ini tergantung, kamu buka aja transaksinya di dalam itu kayak gimana. Nah, ini ada tulis SegWit kan. Nah, dikasih lihat size-nya 248 byte. Ini kelihatan. Nah, kalau kamu ini simple banget lah. Ini simple transaction banget. Saya kirim ke sini. Kalau misalnya lu batch transaction ya lebih mahal. Misalnya contohnya ini kenapa ada address ya? Nah, ini kalau saya mau jelaskan UTXO, cara UTXO ini begini. Saya mau kirim sebenarnya dia kirimnya ke sini. Oke. Ini penerima. Nah, kenapa ada address ini? Kenapa ada ini? Nah, karena gini, Bitcoin tuh kerjanya gini, agak lucu sih. Contohnya ya, saya punya 1 Bitcoin nih. Saya mau kirim ke kamu 0,3. Oke.
Berarti sisanya 0,7 dong. Nah, saya itu tetap kirimnya, sekali nge-sign, saya itu sign-nya tetap kirim 1 BTC. 0,3 saya tulis ke kamu, ini anggap ini address kamu, 0,3-nya ke kamu, 0,7-nya dibalikin ke aku. Jadi di transaksi Bitcoin itu bukan saya kirim, terus saya kirim ke kamu aja, enggak. Saya kirim semua, ntar yang sisanya dibalikin ke aku. Nah, ntar kalau misalnya kamu sekali buat batch transaction, sekali mau kirim 3 orang, ya udah, kamu masukin data address A, address B, address C. Terus yang sisanya balikin ke kamu sendiri. Nah, sebenarnya Bitcoin itu kan dulu sebelum ada wallet, sebelum ada exchange, itu command line. Oke, kamu mau send transaction itu kamu mesti tulis kamu mau spend-nya ke siapa, terus kamu mesti tulis kamu balikin ke diri sendiri. Jangan kamu nggak tulis balikin ke diri sendiri, bisa mati loh. 0,7 lu hilang gitu loh. Nah, cuma ya kita karena kita sekarang udah maju lah ya, Bitcoin udah banyak buat wallet ya kan, udah Blue Wallet, ada exchange. Kamu nggak usah pikirin yang kayak gini lagi gitu loh. Kayak harus balikin 0,7 lagi gitu. Nah, jadi nah ini ada fee rate, overpaid dia kan, dia mau cepet, dia bayarnya mahal gitu. Nah, semakin kompleks transaksi ini, semakin banyak, atau apalagi kalau multi signature 3 orang atau 4 orang yang nge-sign satu transaction terus kirimnya ke 4 orang juga. Nah, ini kan datanya kan banyak. Ini kan dia mau masukin ke dalam bloknya kan. Nah, otomatis kalau byte-nya banyak, nah lu bayar sesuai itu, fee byte-nya waktu itu berapa, ya kamu kaliin satoshi-nya berapa gitu. Itu sih. Jadi makanya kalau bisa itu transaksi itu semakin diefisienkan, itu semakin menghemat. Jadi satu blok ini yang dulu sebenarnya itu ya cuma hanya bisa kayak seribuan transaction satu blok. Sekarang bisa 3.000, lu lihat. Ini kayak bisa maksimum ya, full ini 1 mega, 1,5 mega di fullkan ini bisa sekitar 3.165. Nah, kalau misalnya semua pakai Taproot, berarti bisa aja 4.000 transaction per 10 menit. Nah, kalian bagi aja per detiknya berapa gitu kan. Nah, jadi kan bisa menambah kecepatan transfer sebenarnya. Dari kita bukan besarin blok, tapi bloknya tetap, cuman gimana mereka do encryption yang data-data ini ya, yang angka-angka setan ini tahap apalah inilah. Terus dikecilin sama mereka, disimpelkan sama mereka, akhirnya ya ini jadi bisa masuk lebih banyak kan. Jadi kamu juga nggak bayar gitu mahal, dan miner tetap cuan gitu kan. Gue nggak mau tahu. Yang penting 1 mega berapa transaction, yang gue ambil itu yang paling mahal semua itu. Ya itu gitu. Nah, ada pertanyaan lagi kok, tapi gini aja, aku tanyain dulu aja ya. Untuk transaksi via Lightning, apakah tercatat dan diverifikasi oleh miner? Oh enggak. Jadi gini, nah ini aku balik lagi ke Taproot ya, aku show. Nah, kelihatan nggak? Nah ini dulu, ini anggapnya satu blok nih. Nah dulu ini nomor transaction. Nah kalau misalnya kamu masukin duit kamu ke Lightning Network ya, terus ini kecatat. Jadi transaksi saya dari wallet saya itu kecatat bahwa saya mengirim duit saya itu masuk ke Lightning Network. Oke. Setelah Taproot nggak ada lagi. Jadi semua jadi normal transaction. Jadi karena tadi yang saya bilang ya, script-nya disimpelkan, di-hide semua, transaction-nya kayak condition ini, kayak kalian lihat ini private complex smart contract possible. Sebenarnya bukan, ini saya juga mau kasih tahu ya, orang lagi di luar itu sering bilang, Bitcoin tuh udah bisa smart contract. Smart contract, maksud smart contract di Bitcoin ini bukan seperti yang kalian pikirin yang ada di Ethereum atau blockchain lain gitu loh. Bedanya apa? Di sini di Bitcoin itu Turing incomplete, artinya gini, dia just a simple condition, dia nggak bisa melakukan if else statement. Kalau kalian tahu di program itu ada if else then terus while loop gitu kan. Di Bitcoin tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kamu jangan pikir kalau udah ada smart contract terus lu bisa buat shitcoin di atas Bitcoin gitu kan. Nggak bisa, kalian nggak bisa buat
issue any shitcoin atau kalian buat DeFi di atas Bitcoin network itu nggak bisa, karena Bitcoin itu memang tidak mau membuat itu gitu loh. Kita agree semua Bitcoin, mungkin Bitcoiners atau Bitcoin maksimalis, mereka agree kayak Bitcoin nggak butuh yang kayak gituan. Kita nggak butuh smart contract untuk doing kayak DeFi atau NFT atau yang lain-lain gitu. Karena memang Bitcoin itu karena itu risky. Karena smart contract kayak gitu itu ya makanya kena hack lah, kena rug pull lah, kena apa itu semua ada exploit-nya lah. Itu karena ya itu percobaan kan. Makanya juga kadang jangan salahin developer juga, karena ya kalian sendiri mau ikut ke DeFi yang dimana smart contract di Ethereum itu juga belum mature sendiri, masih masih eksperimental gitu loh. Nah, Bitcoin itu udah tahu gitu loh, kayak lu mau proof of work terus lu mau jalanin smart contract yang kompleks, is very hard sih sebenarnya sih. Nah, makanya jadi mahal kan, kenapa transaction fee di Ethereum itu bisa kayak if you do DeFi transaction itu kan ada banyak coding di dalamnya, if else statement ya, adalah programmingnya itu mesti di-execute semua. Jadi itu dimasukin ke dalam blok, otomatis mahal dong. You need to pay all those thing, terus dimasukin ke dalam byte-nya blok tersebut gitu. Nah, makanya mahal banget gitu kan. Nah, kalau di Bitcoin enggak, malahan Bitcoin ini sebenarnya dia buat smart contract ini. Ntar saya kasih lihat ya. Mungkin yang nah, bentar saya cari. Nah, ini lihat yang di bawah ini ya, kursor ini yang 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, itu yang MAST, Mas, yang Merkel, apalah itulah namanya, aku pun sampai lupa itu. Itu nggak usah diingat lah, yang penting MAST lah yang penting. Nah, MAST itu apa sebenarnya? Nah, ini sebenarnya script, kondisi, kontrak. Contohnya apa? Misalnya script pertama ini ya, 1 ini ya, itu adalah kondisi kayak tadi, multi signature, kalau misalnya 3 orang, ini kita satu transaksi ini mesti 2 orang sign dari 3 orang. Oke. Nah, mungkin yang kedua ini adalah transaksi ini akan terjadi, bisa masukin time lock. Misalnya setelah seminggu, setelah seminggu dari sekarang, saya baru kirim duitnya ke kamu. Itu kondisi. Kondisi 1 ini adalah 2 dari 3 orang nge-sign transaksinya keluar. Kondisi kedua adalah lu bisa taruh waktu. Seminggu dari sekarang, 10 blok dari sekarang, transaksi ini di-execute. Atau misalnya script yang very simple, misalnya dimasukin, kalau dia masukin nilai misalnya 3 kali 3 itu berapa misalnya? 3 kali 3 itu 9. Oh ya udah, berarti kalau jawabannya betul, baru transaksi ini dilakuin gitu loh. Nah, jadi sebelum Taproot, yang script kayak gini ini nongol semua, itu ada di dalam blok, kelihatan transaksinya, scriptnya itu kelihatan, di reveal. Nah, di Taproot, transaksi ini di-hash semua, dijadiin satu, digabung nih, di-combine, jadi Taproot output. Nah, ntar kalau mau di-spend, pas di-sign, baru langsung dia, ya misalnya saya mau spend yang ini 2 dari 3, kondisi 2 dari 3, saya akan spend duit ini. Atau 10 blok dari sekarang, saya bisa spend duit ini. Nah, jadi ini script yang tadi, yang kamu tulis itu, coding yang kamu tulis, itu udah di-encrypted. Itu kamu nggak bisa baca. Ini kondisinya apa, ini nggak bisa dibaca, karena udah di-hash, jadi tinggal combine ini jadi satu word lah, di-encryption lah tadi. Jadi kalau di Ethereum itu kamu bisa baca smart contract. Kamu bisa lihat. Misalnya smart contract ini apa sih, DeFi ini lakuin apa sih? Kamu bisa buka smart contract-nya, kamu bisa lihat apa yang mereka lakuin. Misalnya token di-issue, token di-burn, atau apa. Terus dia token ini di-stake, terus di ngapain. Nah, itu di Ethereum itu kebaca semua. Nah, kalau di script Bitcoin, kondisi ini tidak, setelah Taproot, kondisi ini nggak kebaca, dan ini tidak ada di dalam blok, langsung di hash, langsung jadi cuma just a simple hash kayak gitu. Nah, satu lagi apa kelebihan Taproot?
yang tadi saya bilang signature itu kan banyak tadi yang multi-sig kan, ada 5 address, terus nge-sign untuk kirim ke 2 orang. Nah, itu ditulis semua awal, kalau sebelum Taproot itu semua ditulis. Nah, setelah Taproot itu nggak ditulis, ini jadiin jadi PubKey, Schnorr signature. Jadi digabung, diaggregate jadi satu public key. Ya, ntar desain aja, desain sama ada 1 orang di reveal, mungkin 1 orang dari key design. Jadi ini juga salah satu privacy, ini juga salah satu privacy dari script. Ya, dari multisig privacy, dari script juga ada privacy-nya. Oke, nah terus oh ya, privacy satu lagi yang tadi saya bilang Lightning ya. Di sini kalau kamu masuk ke Lightning Network di Taproot ini nggak kebaca. Nah, kenapa saya bilang ini bisa menambah privacy dan fungibility ya? Kalau kalian ngerti apa itu fungible, itu sebenarnya Bitcoin A sama Bitcoin B itu beda. Karena asal mula setiap Bitcoin yang kamu punya itu ada historinya. Ya, jadi Bitcoin kita ini kan blok ini kan berjalan ya. Jadi itu bisa di-track kayak bisa blok kan. Blok ini ada 3.000 transaksi. Oke, kita lihat transaksi ini. Ini ya ini. Nah, transaksi ini, si ini dia mau kirim ke sini, tapi si ini sebelumnya duitnya dari mana? Kamu klik, kamu ini ada yang mungkin ini address baru ya, mungkin address baru. Nah, kamu bisa klik ada yang sebelumnya, duitnya datang dari sebelumnya. Jadi kamu setiap Bitcoin itu tercatat asal usulnya dari semenjak dia mine, ya dia bisa ke mine di blok berapa Bitcoin ini misalnya. Contohnya ini Bitcoin baru nih, new Bitcoin. Sekarang misalnya baru 10 menit ini ada 6,25 diterima sama miner A. Miner A ini, nah kita tahu Bitcoin yang 6,25 ini berasal dari miner A. Oke. Nah, kenapa ini kemarin ada namanya Kevin O'Reilly ya, yang Sakteng itu. Dia bilang perusahaan saya mau beli Bitcoin yang dari miner yang green. Ya, yang udah green lah, nggak mau yang dari coal power, atau dia harus dari yang green power, misalnya dari solar power. Nah, dan dia gimana verifikasinya? Dia tahu, oke, miner ini walletnya apa? Oke, miner yang ada di misalnya di Texas misalnya pakai solar panel. Oke, dia minta sama minernya, gue cuma mau beli Bitcoin dari kamu. Saya nggak mau beli Bitcoin dari orang lain. Karena menurut saya Bitcoin lain itu kotor. Oke, saya mau beli Bitcoin yang baru, udah baru, terus green. Oke, green Bitcoin. Nah, agak lucu sih sebenarnya orang sampai ke tahap begitu, kayak berarti kan Bitcoin kamu dan Bitcoin saya udah beda gitu loh. Kamu nggak mau terima Bitcoin saya karena Bitcoin saya mungkin kotor gitu loh. Nah, jadinya Bitcoin di semua blockchain ini ya ada yang bersih, ada yang kotor. Kita juga nggak tahu saya dapat Bitcoin yang bersih atau kotor gitu kan. Nah, itu biasa exchange yang tahu, karena exchange itu ada kerjasama sama satu perusahaan yang namanya Chainalysis. Chainalysis. Nah, ini Chainalysis. Ini sebenarnya mereka nggak kasih lihat sih di sini. Mereka punya dashboard di belakang, itu cuma untuk B2B. Kalau kamu exchange, kamu bisa bayar untuk dapat produknya mereka. Nah, mereka itu punya data semua Bitcoin dari awal. Oke, jadi mereka punya engine ya. Mereka analyze semua Bitcoin dari awal sampai hari ini. Itu asal mulanya dari mana? Pernah ditransfer ke wallet mana aja. Nah, misalnya bekas pernah transfer di bekas Mt. Gox, bekas dark web, bekas misalnya ada beli senjata, teroris, bekas hacker yang dulu ransomware, terus ada bekas orang yang ngehack atau shitcoin yang nipu shitcoin, akhirnya dia beli Bitcoin terus dia transfer ke wallet dia. Nah, itu kecatat semua sama Chainalysis. Ada 3 perusahaan sih, Chainalysis, Elliptic, sama satu lagi CipherTrace. Jadi ada 3. 3 perusahaan ini menjadi forensiknya, ya mungkin forensiknya ini ya blockchain ya.
Jadi mereka itu biasa kerjasama sama FBI, CIA, government. Kalau mereka mau track teroris atau money laundry itu biasanya lewat tool ini, chain analysis atau elliptic. Nah, makanya saya bilang dengan adanya ini tools kayak gitu, Bitcoin ini sebenarnya udah ada di flagging, kayak di tagging lah, di tag gitu, kayak ada yang green lah, ada yang bekas teroris lah. Nah kan kita orang awam kita nggak tahu Bitcoin kita itu bersih atau enggak yang kita save di Blue Wallet. Nah, tapi yang saya tahu ya, mostly from all the exchange itu mereka udah sortir. Jadi kalau yang ada teroris atau yang money laundry atau apapun masuk ke exchange itu biasanya ditolak. Oke, depending, ntar dia kasih kamu lihat, mungkin dia email kamu, Bitcoin ini nggak bisa kami proses, maksudnya ini kotor, mungkin kita akan balikkan ya Bitcoin kamu ya. Paling gitu, dia akan balikkan ke wallet kamu, dia nggak terima gitu loh. Atau kamu bisa aja kirim ke exchange lain, terus ya kamu kirim sana, kirim sini, akhirnya mungkin jadi bersih gitu kan, kamu dapat yang bersih. Karena kan lu kalau kirim ke exchange kan sebenarnya exchange itu mengumpulin semua gitu kan. Nah terus waktu dia kirim keluar balik kan dia pakai Bitcoin yang mungkin yang lain gitu, yang punya UTXO yang lain gitu. Nah mungkin kamu bisa dapat yang bersih gitu. Nah cumanya kan ribet kan kalau kayak gitu, kalau kamu kena kayak gitu experience-nya jadi nggak enak gitu. Nah dengan Taproot, dengan Taproot yang begituan itu jadi hilang. Gimana cara hilanginnya? Kalau misalnya kamu dapat nih Bitcoin yang sampah lah dari teroris atau apa, nggak bisa diterima exchange, saya nggak bisa cash out nih. Bitcoin saya nggak laku, ini nggak diterima di mana-mana. Gampang. Kamu masukin ke Lightning aja. Setelah Taproot, kamu masukin ke Lightning. Karena Lightning ini nggak catat, ini kamu masukin ke Lightning, dia transaksi biasa. Nah, habis itu dari Lightning, kamu kirim, kamu keluarin lagi ke wallet yang baru. Dari somehow transaction yang ada setelah Taproot ini kan udah nggak ada ini ya, nggak bisa lihat lagi ya, multisignya juga udah hilang, udah diaggregate, scriptnya juga udah hilang, masuk ke Lightning juga udah hilang. Nah kamu keluarin balik, terus kamu kirim ke exchange, baru kirim ke wallet atau kirim ke exchange. Nah bersih dong, berarti udah nggak ada jejak lagi dong. Yang kotornya udah nggak di kamu, kotornya udah di somehow masuk ke Lightning node, ke orang lain, ntar yang terima sama orang lain, lu nggak mau tahu lagi. Nah, ntar setelah Taproot kayaknya Bitcoin itu udah mau bisa makin bersih kembali gitu loh. Jadi history dari setiap Bitcoin itu udah mulai hilang gitu loh. Makanya kenapa kalau bisa itu semua node, semua wallet address itu mengimplementasi Taproot. Orang memakai Taproot. Jadi kalau kita serentak semua orang pakai Taproot, ya udah, yang kemarin yang ini before Taproot ini transaksi ini yang bad privacy ini yang ada tainted ya, yang di tagging kayak ini ada teroris atau apa udah hilang semua gitu. Apalagi ada Lightning kan, masuk ke Lightning, keluar dari Lightning, selesai, hilang. Ya itu sih fungsi dari Taproot sih ya sebenarnya ya, untuk privacy sama untuk efisiensi yang tadi saya ceritain. Multisig dijadiin satu, terus script itu juga di-hash jadi ini, jadi kamu nggak bisa lihat, kamu nggak bisa reveal kondisinya itu apa. Di blok kalian ini udah jadi single transaction aja. Jadi ini kirim ke ini, udah selesai. Ada pertanyaan lagi nih Ko. Ini ya. Hanson tanya, ada efeknya Taproot ke transaksi CoinJoin nggak? Apakah sama atau enggak? Nah saya nggak tahu. Belum ada ya, mungkin saya belum search ya apakah karena gini, address dari CoinJoin itu kedetek sama chain analysis ya, jadi dari Mixer, bukan CoinJoin aja, Whirlpool ada satu Whirlpool, CoinJoin, satu lagi gua lupa satu lagi namanya apa. Nah service kayak gitu itu biasanya kedetek sama mereka. Jadi pada saat kamu lewat CoinJoin, kamu transfer langsung CoinJoin, keluarnya masuk ke exchange. Itu kalau exchange-nya memasang, kita di exchange namanya KYT ya. Jadi kita itu pakai bukan KYC. Kalau KYC ini kalau kita daftar exchange, biasanya kalau KYC itu kan kita kasih KTP, muka kita, ya kan.
Nah, tapi kalau KYT itu artinya know your token. Oke. Know your token ini kalau kita exchange ini ada pakai chain analysis, berarti kita ada implement know your token. Jadi setiap transaksi customer kamu yang kamu terima dari luar, itu kita sortir, kita tahu asalnya dari mana. Kita tahu itu kalau dari CoinJoin address, dari wallet non-custodial, dari exchange Binance, dari apa, itu kita tahu semua. Yang kita nggak tahu adalah kalau misalnya dia dari Lightning, baru keluar ke wallet baru ditembak ke kita. Nah, itu kita anggap wallet yang belum ada histori apa-apanya. Jadi kita anggap kayak dari Lightning keluar, ya kita nggak bisa track lagi karena udah terputus. Kalau di Lightning itu kita nggak bisa ngecek, kita nggak bisa nge-trace sebelumnya itu dari mana dan dari siapa gitu. Nah, jadi kalau dari CoinJoin itu ke detect pasti ya. Tapi kalau di Taproot, setelah Taproot, gue nggak tahu kalau mereka CoinJoin-nya pakai Taproot terus ntar jadinya gimana hasilnya, saya belum tahu sih. Ntar kita lihat lah, ini Taproot kan masih baru ya, wallet juga masih jarang yang ada pakai Taproot. Mungkin pastilah 1 tahun lah dari sekarang. Mungkin baru kita bisa lihat, oh sebenarnya kalau CoinJoin itu dipakai Taproot ini kayak gini gitu loh. Ya saya juga nggak tahu, belum ada transaction orang yang nge-post itu bentuknya kayak gimana di mempool. Nah kita mesti tahu gitu kan. Ntar di blognya kelihatannya kayak gimana. Apakah chain analysis masih bisa membaca CoinJoin yang sudah pakai Taproot? Nah itu saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih jawaban. Oke, terus ada yang tanya kok, untuk Taproot ini sendiri kelemahannya apa ya? Upgrade ini? Nggak ada sih, semua baik sih. Yang setahu gue efisien, mempercepat transaksi, membuat lebih private, lebih fungibility. Ya itu, nggak ada yang lain sih sebenarnya sih. Lebih hemat blok aja sih. Keburukannya, ya nggak ada sih ya. Kayaknya nggak ada sih. Belum ada, mungkin belum ada ya, gue nggak tahu ya. Tapi belum ada kejadian apa-apa setelah kita Taproot. Jadi belum ada kayak ada error atau kayaknya nggak mungkin error juga karena udah di testing sebelumnya. Kan ini 4 tahun developmentnya, setelah Segwit kan mereka langsung Taproot. Jadi mungkin mereka udah trying lah di testnetnya, mereka udah try dan akhirnya waktu mining signal terus node itu udah upgrade dan mereka itu udah testing kayaknya nggak masalah, baru akhirnya production kan di November kemarin. Oke. Berarti kalau koruptor yang pakai Taproot nggak akan kelacak ya? Enggak sih, agak susah sih ya. Tapi Taproot kalau simple transaction masih kebaca loh. Misalnya B1P ini ke B1P ini ya kebaca. Ini masih ke-track gitu loh. Saya kirim ke kamu, ini kebaca. Sesimpel ini kebaca gitu loh. Kecuali kamu dari sini masuk ke Lightning, keluar lagi tak ke address mana gitu loh. Itu baru nggak kebaca gitu. Tapi kalau kamu bilang dari exchange terus kamu kirim ke Taproot kamu, terus kamu Taproot ini kirim lagi, pecah-pecah lagi, kan money laundry itu kan ada pattern-nya. Biasanya mereka pecah dulu, ada layering, namanya layering. Nah, itu namanya layering. Di layer dulu, ntar dikumpulin lagi. Nah, ini bisa di-trace sama chain analysis. Kalau kamu cuman hanya Taproot biasa, Taproot address ke Taproot address, ya kejadiannya begitu. Kebaca tetap. Tapi kalau duit kamu udah masuk Lightning, terus keluarnya ke address lain, terus tuh masukin Lightning lagi, terus keluar lagi, ya hilang sih, itu udah pasti nggak ke-trace sih. Udah pasti nggak ke-trace sih. Ya, gue nggak tahu sih apakah ya mungkin regulator nggak secanggih itu ya, mungkin ya. Masih belum tahu lah yang kayak gini-gini. Tapi kalau mereka mau pun pasti cari cara sih ya. Nah, ini Eka juga tanya kalau misalnya kirim dari dompet Segwit misalnya gitu ya ke Taproot gitu, biayanya gimana ya kok? Biaya Segwit. Biayanya Segwit. Kalau karena kamu masih Segwit, jadi hitungnya Segwit. Oke.
apalagi legasi kan, legasi lebih mahal lagi kan. Nah, legasi ke Taproot tetap lu bayarnya legasi. Tapi kalau dari Taproot ke legasi, lu bayarnya Taproot. Murah gitu loh. Oke. Ya. Jadi tetap harus dipindahin dulu ya kalau memang mau murah, mau gunain tab. Ya, jadi transaction fee itu follow your address. Kalau address kamu legasi, transaction fee kamu itu ya ikut yang legasi gitu loh. Oke. Dari exchange pindahin ke Light Wallet dulu. Iya bisa sih. Exchange nggak bisa langsung Lightning. Exchange mesti ke wallet dulu, baru dari wallet ke Lightning. Eka, ini Light Wallet-mu maksudnya apa, Kak? Oh, Blue Wallet. Oh, Blue Wallet ya. Kalau Blue Wallet ya, lu mesti dari Blue Wallet lu masuk ke Lightning. Lu mesti transfer ke Lightning dulu. Karena kan kalau dari Lightning keluar kan lu mesti transfer back ke Blue Wallet kamu atau ke orang lain bisa gitu loh. Langsung Lightning ke address orang lain itu bisa. Nggak usah kebalik ke kamu langsung kirim Lightning ke address biasa Blue Wallet orang lain itu bisa. Oke. Menjawab. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ini aku ada pertanyaan. Kalau tadi itu ada beberapa transaction, itu kan ada yang 1 confirmation, ada yang 7 confirmation. Apa yang bedain? Kok ini 3 confirmation sama ya enggak, contohnya gini. Kalau saya udah misalnya contohnya ya, blok saya ini yang sebelumnya nih kayak 711390. Oke, kalau saya udah masuk ke sini, misalnya udah di mine ya, transaksi saya udah di mine. Nah, itu confirmation itu adalah pada saat kita sebar ke blok selanjutnya, ini confirmation 1, confirmation 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 confirmation itu biasanya udah 1 jam. Ya biasanya 6 ini udah bakal nggak bisa di reverse lagi, nggak bakal salah lagi gitu loh. Itu udah kejauhan sih 6 untuk Bitcoin ini 6 itu udah fix banget, pasti udah masuk, transaksi kamu pasti udah terkonfirm. Mungkin 1 sebenarnya udah cumanya banyak exchange atau wallet yang kalau 1 dia nggak berani, soalnya kadang 1 ini yang dia terima mungkin bukan longest chain, mungkin ini yang miner lain yang udah longest chain. Tapi di sini di 71393 transaksi kamu nggak terinclude. Ya kan? Kalau dia langsung nongolin ke wallet dengan blok yang ini, tiba-tiba blok ini nggak valid, ikut blok yang paling panjang, ternyata transaksi kamu nggak di sini, ya selesai, berarti kan dia rugi dong. Dia bisa double spend transaksinya ke tempat lain kan. Cuma Bitcoin udah agak susah sih memang sih untuk namanya reorg ya, reorganize bloknya atau longest chain-nya terlalu jauh bedanya, misalnya ada buka cabang sampai 3 atau 4 cabang transaksi baru ntar tentuin mana yang panjang. Biasanya nggak sampai kayak gitu sih, Bitcoin sekarang nggak kayak gitu sih. Itu pasti antara cuman buka cabang 2 terus next bloknya udah confirm siapa terpanjang sih. Itu sih. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Atau masih mengamati, katanya kurang manusiawi kok bahasanya? Ini saya udah coba manusiawi tuh. Nggak tahu lagi lebih manusiawinya gimana lagi tuh. Saya mencoba manusiawi. Kalau kalian lihat ya, kalau yang di sini ini ya. Nah ini kalau ada videonya nih explain. Gue jamin kalau dia yang jelasin kalian pasti pusing. Ada satu lagi yang MIT juga di kuliah MIT. Jadi mereka lagi presentasi Taproot. Wah itu lebih pusing lagi. Karena mereka itu menjelaskan apa bedanya ACDSA sama Schnorr signature. Itu udah matematik banget. ACDSA kan yang kita pakai kan sekarang ACDSA itu namanya elliptic curve digital signature algorithm. Oke, ACDSA. Nah, yang baru ini Schnorr signature. Nah, apa bedanya? Ya itu matematik banget gitu loh. Saya juga saya juga nggak ngerti gitu loh. Udah susah banget. Tapi ya secara simpelnya yang Schnorr lakuin adalah ya udah, ini gabung semua di aggregate jadi satu.
Jadi ini nggak ada ke-reveal di blockchain. Di blok tadi itu nggak ada. Ini yang banyak ini banyak public address ini nggak ada gitu. Nah, script-nya juga hilang. Conditional dari setiap transaksi itu nggak ada. Ini namanya MIST kan. Merkle apalah, Merkle abstract syntax apalah itu, aku pun lupa. Susah banget. Itu bahasa-bahasa mereka itu susah banget. Ini ada yang tanya lagi kok. Kalau udah ada Taproot gitu ya, kenapa kok ada yang tetap pakai legacy walaupun udah ada upgrade? Ya, mungkin apa ya? Mungkin orangnya yang enggak, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia pakai wallet itu udah nyaman, dia nggak tahu wallet itu bisa dipindahin mungkin, atau dia mesti transfer ke wallet baru, atau itu ada holder yang udah lama banget, kayak udah nggak pernah gerak, yang udah 10 tahun Bitcoinnya, ya itu dia pasti pakai legacy dong. Ya kan? Nah itu nggak pernah gerak nih, 8 tahun nggak pernah gerak, ya itu udah pasti dia belum Taproot lah, waktu itu kan 8 tahun sebelumnya kan nggak ada, dia pasti legacy. Ya, itu sih. Tapi apapun yang blockchain, yang Bitcoin upgrade itu selalu backwards compatible. Ya, bukan artinya yang lama itu nggak bisa kirim lagi ke yang baru, atau yang baru nggak bisa kirim lagi ke yang lama, enggak. Itu semua backwards compatible. Karena soft fork kan ya kok ya, maksudnya tetap ya soft fork ya, ikutin sebelumnya. Ya kompatibel sebelumnya. Kalau hard fork itu nggak kompatibel sebelumnya. Gitu ya. Itu udah langsung pisah code, udah langsung pisah jalan. Udah langsung jadi alt ya kok. Udah langsung shitcoin lah. Yang penting pisah aja udah shitcoin. Aku masih sungkan loh ngomongnya altcoin. Oke. Untuk bahasa yang lebih manusiawi tentu saja kalian juga bisa cek di Duit Pintar. Chris udah sempat jelasin juga dengan bahasa sederhana. Jadi sempat kita mention kan sebelum ikut hari ini, kalian bisa cek di kelas Bitcoin, lalu tos di Duit Pintar juga udah dibahas juga Segwit itu gimana perbaikannya. Nah, ini berarti legacy Segwit Taproot tergantung si wallet-nya ya. Oh, berarti kalau wallet dari exchange tidak berubah kok. Itu ikutin wallet-nya exchange itu ya? Iya. Oke. Ya makanya exchange mahal kan? Ya justru bukan mahal aja, dia malahan cuan dari sana. Oke. Dia bikin flat karena juga untuk talang. Ya untuk ini supaya dia nggak mau talangin. Nah ini kan berubah lagi nih jadi 20 set per byte kan? Ini naik lagi nih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau udah semuanya ditambang kok, 21 juta, nanti apakah masih bersifat open ledger? Ya tetap jalan lah. Kan miner kan dapat dari transaction fee. Cuma kurang yang ini ya, kita lihat ya blok ya. Saya kasih lihat blok yang ini mungkin ya. Blok yang rame. Nah ini. Nah lu lihat total fee. Fee itu segini, 8.298. Tadi miner itu dapat apa? Miner itu totalnya dapat segini. Oke. Setiap 10 menit kalau ini Foundry USD dia dapatnya sekitar 5 miliar rupiah. 5 miliar ini apa? Ya 6,25 plus ini 6,4 plus ini fee transaksi 0,15. Yang ini 3.000 transaksi ini fee-nya ini segini doang, 100 juta. 3.000 berarti satu blok ini dari transaction fee aja itu totalnya 100 juta. Oke. Nah, kalau misalnya mining udah kemain semua, Bitcoin udah habis semua, ini hilang. Oke. Ini nggak ada. Miner itu tinggal cuman berharap ini. Nah, kalau harga Bitcoin pada saat itu sampai yang kayak sekarang ini 1 juta kok katanya Kewirawan. Enggak. 1 set. Iya, kalau iya. Enggak, jadi pada saat itu ini akan terjadi di 2040 atau 38 kalau nggak salah, itu kita udah 99,9%. Udah mencapai habis lah.
Ya tinggal berapa Bitcoin aja sampai 100 tahun ke depan gitu loh. Jadi yang 1% itu atau 0,1% itu habisnya 100 tahun ke depan gitu loh. Setelah 2040 atau 38 kalau nggak salah itu. Nah jadi kalau pada saat itu ya Bitcoin udah kemain semua, berarti kan mereka nggak dapat ini lagi nih, ya kan? Berarti nggak segini lagi, cuannya nggak segini, nggak bisa nutup dong, mati dong miner. Ya makanya pada saat itu Bitcoin udah banyak orang, udah langka banget, udah termain semua. Ya ini harga 0,15 BTC bukan 8.000 lagi, mungkin 0,15 BTC itu udah 1 juta. Atau 400.000 atau 500.000 baru ketutup. Kalau enggak, miner mati pasti. Kalau cuma berharap dari transaction fee, mati. Kalau harga 8.000 kayak gini, mau jadi apa dia? Kapan balik modal? Mining rate-nya nggak kebalik itu semua. Nah, jadi makanya Bitcoin itu going up forever. Kalau nggak going up forever, miner mati, Bitcoin hancur. Selesai. Ya, itu that spiral. Ya makanya ya ini game teori ya, jadi apalah ya, pasti harganya pasti akan naik terus sih, demand-nya pasti lebih tinggi. Kita kemarin data dari Binance ya, Coinbase ya, gue lupa, kita cuman punya total pengguna kripto itu cuma 5% dari total population satu dunia, 5%. 95% itu belum kripto, belum gini. Yang 5% itu udah pernah at least sekali bertransaksi atau buat wallet kripto. Oke? Pernah involve di kripto. Itu 5% doang. Mungkin juga 3%-nya udah nggak aktif. Mungkin udah kena rug pull, mungkin udah kena bear market di tahun 2017, kapok, nggak berani lagi, nggak mau lagi Bitcoin, kripto. Nah, itu mungkin tinggal setengah, mungkin tinggal 2,5% dari total populasi yang masih stay in crypto. Lu bayangin, masih ada 95% sampai 97% yang akan suatu saat akan on board ke crypto. Ya, maybe crypto and Bitcoin gitu. Lu bayangin aja waktu itu harga Bitcoin bisa jadi berapa, gue juga nggak tahu lagi. Ya kan, institution belum masuk loh ini loh. Institution cuma berapa aja loh public company yang masuk loh. Dan itu cuma Amerika. Belum Indonesia, belum Singapura, belum Hong Kong, ya belum Eropa, masih banyak nih. Dan Bitcoin kita udah di berapa? 18, berapa? Kemarin juta. Ya sisa berapa lagi ya? Ya sampai yang penting sampai 2000 tahun 2038 kita udah 99%. Means 10 hampir 20 tahun lah dari sekarang. Ya satu Bitcoin 10 miliar ya. Mungkin itu sih. Oke, ini ada yang tanya untuk adanya upgrade, kita kan pakai BIP kan, kok improvement proposal. Ya, Step-stepnya ya. gimana sih? Ada yang penasaran juga. Aduh, aku bukan developer, jadi proses aslinya gue nggak tahu gimana mereka submitnya, di review. Habis, nah, kalau sampai yang minor ini ada. Nah, waktu Taproot upgrade ini minor signal dulu. Jadi readiness-nya itu untuk mengimplementasi. Sebenarnya ya, upgrade Taproot kali ini upgrade yang paling tidak ada dramanya. Oke, paling gampang. Nggak ada berantem, nggak ada hard fork, nggak banyak drama. Itu waktu Segwit 2017, waduh berantem tuh, hancur-hancuran tuh sama Bitcoin Cash. Roger Ver, Army Roger Ver sama Army Bitcoin Maximalis itu berantem tuh. Big Block sama Small Block itu ada bukunya tuh, sampai Block War itu ada itu. Nah itu 2017 kok kalian ikutin tuh seru banget sampai Bitcoin ini kayak Bitcoin Cash bilang ya Bitcoin itu harusnya big block dan bisa transaksi seperti cash, electronic cash as a payment, ya kan. Sedangkan Maximalis bilang no, we are settlement network, kita nggak harus big block, block itu tetap harus 1 mega. Oke, mungkin kita bisa pakai Segwit untuk mengefisienkan 1 blok ini. Ya mereka nggak mau Segwit, Bitcoin Cash nggak mau. Jadi Bitcoin Cash bilang, gue nggak mau Segwit, gue mau besarin bloknya.
Karena kenapa? Yang pegang miner 51% orang-orangnya mereka semua. Jadi kalau dia big block, otomatis dalam satu blok itu kan tadi 3.000 transaksi. Kalau dia jadi 4 mega, berarti kali 4 bisa satu blok itu bisa 20.000 transaksi. Dan mereka pegang di atas 51% sampai 60% hashing power. Otomatis ya mereka menang terus. Chance untuk menang the next transaction, the next block, itu mereka pasti menang. Ya, semakin besar blok, itu semakin centralized. Ya, makanya kenapa itu berantem. Akhirnya hard fork. SegWit jalan, Bitcoin tetap SegWit. Yang tidak setuju ya keluar, bloknya dibesarin, akhirnya jadi BCH. Nah, berantem lagi BCH, berarti BSP jadi sama Satoshi Vision, pecah lagi Satoshi Vision, bloknya lebih gede lagi 32 mega kalau nggak salah, itu lebih tight lagi tuh, itu udah sampah, lebih sampah lagi, jadi double sampah, itu double shitcoin ya, gue nggak ngerti lagi lah itu BSP ya. Itu akhirnya hancur juga ya, BSP itu terakhirnya hancur, kena 51 juga, kena reorg, akhirnya ya foundernya juga ya cacat juga lah ya itu ya, secret word. Ya udahlah biarin lah sana. Nah, Roger Ver juga udah hilang ya. Jadi Bitcoin akhirnya menang. Jadi setiap kali upgrade Bitcoin itu ya tetap miner itu masih ready juga, semua yang pegang node juga masih ready juga, maksudnya support lah, show support lah. Di node ini udah upgrade belum? Terus miner udah upgrade belum? Jadi di signaling. Nah, setiap ini di trial gitu. Nah, ini kan there are 6 or 7 trial. Oke? Dites lagi, oh ini belum mencapai 90%, fail. Ya kan? Oke, second week lagi karena setiap 2016 blok ini kebetulan ini adalah difficulty adjustment. Setiap 2016 blok ini difficulty di Bitcoin itu berubah gitu, di adjust automatically. Nah, di sini itu juga dipakai untuk readiness. Jadi dicek ya setiap 2 minggu oke nggak. Nah, akhirnya sampai minggu ketiga kali 90% kecapai. Oke, semua miner seluruh dunia bukan 90% sih, kemarin lebih sampai akhirnya hampir 100% sih, cuma tinggal 1-2 miner yang full yang nggak hidup aja, tapi akhirnya juga hijau juga terakhirnya. Nah, jadi setelah semua accept, semua agree, konsensus tercapai, akhirnya kita upgrade. Nah, sebelum upgrade itu biasanya Taproot ini pasti ada dulu papernya, oke? Papernya ini disebarin ke semua community, ke semua forum, ke semua exchange, ke semua wallet developer, ke semua miner, ya baca, ya kan? Agree nggak dengan update yang baru ini? Ya kok kalian nggak agree, tapi mayoritas agree, ya udah kamu pisah jalan, gitu. Jadi developer juga kebetulan yang upgrade ini yang ngelit ini si Peter Willey. Peter Willey itu ya kerjanya sama apa? Di Blockstream sama Adam Back mereka. Maxwell. Ya, Maxwell. Jadi ya itu mereka uji lah. Mereka Peter Willey itu juga genius banget. Kayak dari dulu SegWit juga dia kalau nggak salah. Itu kalau kita ngomong dia Satoshi, kayaknya dia Satoshi juga. Soalnya dia nggak upgrade terus kan. SegWit dia, Taproot dia juga kan. Ya itu quite genius sih Peter Willey itu. Lu bisa cek lah di YouTube banyak. Cuma lu nggak bakal ngerti. Lu kalau lihat dia lihat video dia di YouTube, ya saya pernah nih Taproot misalnya atau apa SegWit Peter Willey, terus dijelasin sama dia presentasi, waduh otak saya kebakar sih, pingsan sih aku sih, nggak ngerti, karena dia terlalu technical. Ini di forum chat juga ada perdebatan. Nah, debat apa lagi? Ini tanya, oke, Bitcoin Network ini kan open source kan. Nah, ini ada yang tanya gini, oke, kalau Taproot ini semua menyetujui, terus bisa di-upgrade. Nah, apakah memungkinkan kalau semua partisipan di jaringan Bitcoin ini setuju hard cap-nya Bitcoin itu naik, which is lebih dari 21 juta? Bisa. Terus apa insentifnya untuk kita gitu loh, kalau kita naikin jadi 22 juta atau 24 juta? Buat apa? Atau kita turunin aja ya mungkin ya, kita turunin jadi 19 juta aja ya. Lebih rare lagi ya, lebih sekarang lagi. Bisa sih, itu bisa kejadian. Kalau semua agree, pasti bisa.
Kalau semua agree, tapi kalau nggak agree jadi hard fork lagi ya kok ya? Ya Bitcoin Cash, Litecoin itu kan hard fork semua, ya kan? Nah itu yang penting majority yang dimana stay gini loh. Setelah hard fork itu kita masih belum tahu siapa yang menang. Sampai akhirnya yang menentukan yang paling banyak, yang survive, chain-nya survive, ya itulah yang menang gitu. Karena kita nggak tahu kan, misalnya contohnya kamu bisa aja nggak, misalnya contohnya nih, kita Bitcoin maksimalis semua agree di Twitter, ayo kita turunin ya, jangan 21 juta lagi, jadi 20 juta. Ya kan? Nah, bisa aja diturunin, oke setuju, miner setuju, semua setuju, oke next upgrade, jadi 20 juta. Oke, tapi kan ada orang yang nggak setuju. Ya, kalau lu sebagai holder, ya atau lu sebagai trader atau apa gitu kan, lu nggak setuju, ya udah lu jual Bitcoin lu ganti ke Bitcoin yang hard fork itu yang sebelumnya, yang belum diganti, yang tetap 21 juta. Itu pilihan sih. Ini market open. Jadi lu bisa milih lu mau ikut yang chain yang lama atau chain yang baru. Apakah lu tak mau 21 juta atau lu mau yang ikut 19 juta. Terserah kamu, karena kamu toh dapat dua-dua koin. Kamu nggak ada ruginya loh. Kan kalau di hard fork kan kamu ada satu BTC, terus hard fork kamu dapat satu BTC baru lagi yang di chain baru. Terus kamu ruginya apa? Ya kalau kamu nggak mau yang ini ya, yang 21 juta kamu mau ikut yang 19 juta ya jual. Yang 21 juta kamu jual, kamu ikut chain yang sini, kamu ikut yang chain baru gitu loh. Hard fork baru. Ya itu terserah sih. Itu terserah orang sih. Oke, jadi ada kemungkinan, tapi ya tergantung konsensus juga kan. Kita kan semua jalannya dari konsensus. Ya, tapi yang setahu gue sih semua maksimalis itu kita solid ya. Makanya kan saya bilang ya, Bitcoin ini community-nya ini dan network efeknya itu udah besar sekali dan udah solid banget, narasinya itu udah satu visi ya. Akan merubah monetary policy mereka. Block time tetap 10 menit, halving tetap 4 tahun sekali, difficulty tetap 2016 blok sekali. Nah, yang itu semua itu tidak akan diubah sama maksimalis. Kalau ada orang nggak setuju, silakan hard fork sendiri, jalan sendiri. Kita akan tetap memaintain chain ini selamanya. Gitu loh. That's Bitcoin maksimalis. Oke. Nah, untuk nodes kok, misalnya ada upgrade Taproot gini kan ya, apakah ada perubahan kalau nggak semua tadi ini node yang nggak upgrade Taproot itu jadi bagaimana? Apakah tetap pegang data yang lama atau langsung otomatis itu masuk campuran ada Taproot sama Enggak, semua. Karena gini. Taproot nggak Taproot, kan yang kamu simpan itu kan blockchain. Bloknya semua yang ada, yang 400 giga itu kan ada di hard disk kamu, di node kamu. Ya otomatis kalau misalnya blok yang lama ini kan udah ada di hard disk kamu semua yang sebelum Taproot. Nah, yang baru yang kalau ada di dalam ini kan ada set with address, semua kecatat. Kamu tetap terima. Jadi Bitcoin Core itu kalau kamu update terus, kamu tetap bisa memproses Taproot address, set with address kalau yang paling baru ya. Tapi node yang lama ya dia tidak bisa memproses atau memvalidate Taproot transaction. Itu aja sih bedanya sih. Dan kenapa lu nggak mau upgrade, ya upgrade aja gitu loh. Ya bisa, sampai sekarang masih ada orang yang pakai, nah itu lihat versionnya. Itu Bitcoin node ini, yang di sini. Kekecilan ya, bentar saya besarin dulu. Bentar. Nah, kelihatan nggak sih? Yang kelihatan nggak sih yang di sini nih? Nah, ini kan ada Satoshi 0,21, 21,1, 22,00. 38%, 25%. Nah, ini versioning dari node. Yang paling baru kayaknya 21 ya kalau nggak salah. Udah Taproot sih. 21 atau 22 udah Taproot compatible sih. Nah, node yang di sinilah yang bisa memverify dan memproses Taproot transaction. Yang di bawah ini, yang versi di bawah itu, ya nggak bisa. Dia nggak ngerti apa itu Taproot, karena dia nggak ngerti bacanya.
Tapi yang miner pastinya yang udah terbaru. Miner tuh selalu yang udah terbaru. Tapi kalau lu install node di rumah, kamu bisa milih lu mau yang mana. Tapi ngapain yang tua? Yang baru aja gitu. Oke. Masih ada pertanyaan? Berarti node yang lama nggak bisa terima broadcast data Taproot lagi kalau nggak upgrade, kalau nggak update tepatnya. Ya. Dia nggak bisa proses, dia tetap terima blok, dia tetap verify transaction, dia tetap membroadcast transaksi, dia tetap menyimpan semua blockchain, tapi ya mungkin kalau ada yang Taproot, ya dia nggak ngerti aja, dia miss the transaction gitu loh. Oke. Untuk upgrade dari Taproot ini sendiri, apakah sentimennya positif semua aku? Iya positif sih. Kan udah banyak dari ini 20 versi 21 ini udah ke atas ini udah Taproot semua, ini udah sekitar 50% lebih 60%, berarti 60% node di dunia ini udah Taproot kompatibel. Oke, masih hidup kan ini orang-orang di sini semua. Iya. Atau udah pingsan? Aku takutnya ini sekalian pengantar tidur sih, Ko. Bersandar. Bukannya Satoshinya gimana ya sekarang? Oke. Bukannya Wales pada nggak suka Taproot ya, Ko? Will nggak suka Taproot? Saya nggak tahu. Gimana lu bisa tahu Will nggak suka Taproot? Apa hubungannya? Kenapa dia nggak suka? Apa maksudnya? Apa kerugian dia loh? Apa kerugian dia nggak suka sama Taproot gitu? Apa yang dia dirugikan gitu loh? Malah taggingnya hilang kan jadi better kan harusnya? Ya better lah. Jadi mau privacy lah. Iya. Ya kan gue nggak tahu juga Glassnode ntar ke detailnya gimana. Oke. Karena kan belum banyak kan Taproot transaction kan. Kalau di Indonesia sendiri Central Exchange yang udah aplikasiin ini belum ada. Oke. Ter-SN aku lah pasti Taproot kok. Oke. Nah, nanti kalau ada misalnya ya multi-sig kayak gitu ya, gimana caranya kita melakukan yang conditioning itu kok ketika kita transaksi? Nah, itu mesti pakai Bitcoin Core sih. Lu bukan developer, lu nggak bisa buat itu sih. Jadi sama kembali lagi kan, kalau event pun itu command line. Smart contract, nggak semua orang bisa apply kan? Nggak bisa. Kamu nggak bisa pakai. Itu cuma developer yang ngerti do the condition. Orang wallet biasa Blue Wall, gimana coba lu mau do condition? Ya bisa sih. Multisig tuh ada upgrade ya. Ya. Tapi lu mau do condition sih nggak bisa sih. Nggak bisa lah. Bukan kayak jadi tolong jangan nge-branding Bitcoin itu. Oh, udah smart contract, udah bisa ke Ethereum, bisa buat shitcoin kita kan di atas Bitcoin, ya nggak bisa gitu. Apakah backward compatibility dari upgrade Bitcoin suatu saat bisa jadi masalah atau tambahan kesusahan buat miner? Enggak kok. Sampai hari ini nggak pernah ada masalah. Semua aman, semua versi aman kok sampai sekarang. Itu mereka udah tes lah, nggak mungkin ada masalah. Itu 4 tahun loh upgrade Bitcoin sekali loh. Bukan 3 bulan sekali, 4 tahun sekali di upgrade. Jadi pasti udah dites, pasti udah di semua lah. Baru akhirnya jadi kan. Kok, berarti kalau misalnya kita kirim transaksi ya dari Segwit, kita berarti masih pakai digital signature-nya pakai isi di DSA ya? Yes. Terus lalu yang Taproot baru yang Schnorr signature itu? Yes. Ya. Oke. Jadi ini jubir gue keren sih, jubir gue. Yang kok jangan lupa ditransportin gitu. Iya. Enak loh, ini jubirnya. Tunggu gaji. Oke. Ya, minta sama miner ini atau Satoshi ini ya. Dari PT Bitcoin aja ntar kita minta sama pusat ya. Boleh. Itu kan ada humas Bitcoin juga itu.
Humas Bitcoin lagi siap Lengkap lah kita. nanti. Kita lengkap, ada Humas, ada Jubir kan. Lalu ini jadi bila dibilang jadi bisa dibilang untuk saat ini semua transaksi Taproot pasti dari developer, bukan end user pengguna aplikasi umum wallet. Enggak sih, enggak. Conditional transaction itu pasti dari developer. Transaksi bisa aja dari wallet yang udah Taproot compatible. Ntar kalau misalnya Blue Wallet udah bisa Taproot, ya Moon Wallet kan udah bisa Taproot. Nah ya udah, lu udah bisa pakai kan, langsung kan. Cuma ya lu nggak bisa buat conditional transaction yang seperti tadi saya bilang, 2 dari 3 orang sign, transaksinya baru keluar, atau di log, transaksinya ada time log, setelah setahun transaksi ini baru bisa dipakai, di sign keluar gitu. Nah jadi conditional kayak gitu tuh nggak bisa di-set sama wallet yang biasa kita, itu mesti sama developer. Kalau kamu jalanin Bitcoin Core, bisa. Kamu kok ngerti itu apanya? Namanya apa? Sinteknya. Sintek untuk do conditional transaction ya bisa. Kamu bisa lakuin itu sih. Nah, cuma saya juga nggak ngerti. Oke. Ini udah ada live chat ini di sini. Pak RT Crypto Watch. Oke. Ada informasi tambahan lagi nggak, Bu? Sebelum mungkin kita tutup sesi hari ini. Kalau orang-orang mau belajar lebih lanjut, better ada referensi di mana? Oh, Duit Pintar yang pasti ya. Terus habis itu ada buku apa lagi yang bisa pelajari? Di Mastering Bitcoin ya, untuk transaksi dan sebagainya. Itu terlalu technical sih, Mastering Bitcoin. Itu technical. Itu untuk developer sih kalau Mastering Bitcoin. Banyak sih YouTube sekarang juga banyak. Dari Andreas Antonopoulos lah, itu udah paling fix lah. Paling gampang dimengerti, paling jelas. Itu videonya paling lengkap juga. Lu mau cari apa, Andreas ada semua. Yep. Kalau di Cryptos enggak, Cryptos kita bahasnya bot X sama Vexa doang. Sama JA ya. Sama blockchain 5.0 ya kan, Relictum ya kan. Aduh, sampah. Ini Indonesia buat malu itu ya, apa aja. Ocean dilupakan katanya. Oh iya, Ocean ya, ada Ocean juga. Ocean aku nggak ikut dramanya soalnya. Tiba-tiba aja udah ke-delete semua kan. Di end aku baca loh, ini udah hilang semua nih. Aduh. Sama jubir BTC kita lah ya kan, berantem dia Ocean. Jangan lupa sama Pu juga. Pu. Oke, I think that's all. Buat teman-teman, thank you atas kehadirannya. Apa ini? Apakah ada pembahasan setelah Taproot mau apa lagi upgrade-nya? Ada info nggak, Bu? Ya, tentu 4 tahun lagi. Kayaknya ada sih, ada 2 yang mungkin tapi belum diangkat sih ya. Wimble, satu privacy dan efisiensi. Jadi, yang gua baca kemarin itu udah dari tahun-tahun kemarin sih juga sih. Wimble ini gini. Setiap Bitcoin ini kan tadi saya bilang ya, ada asal usulnya. Betul nggak? Pertama dimain sama siapa? Di Coinbase ini kan berarti kan Coinbase ini berarti kan tergenerated lah new coin-nya. Asal mulanya berarti dari sini, yang 6,25 Bitcoin. Oke? Nah, semua Bitcoin yang dari Satoshi, yang di Genesis block, itu ada historinya. Mungkin dia nggak spend ya. Kalau nggak ada spend berarti nggak ada history. Nah, kalau misalnya yang ada spend, misalnya Bitcoin saya bisa cari itu asal-usulnya ini sebenarnya dari miner siapa. Dan tercreate di tahun mana. Nah, itu kan tercatat di 400 giga ini, 400 giga blockchain ini tercatat di dalam semua gitu loh. Nah, kita bisa trace kan. Nah, guna Wimble itu apa? Wimble itu adalah menghash history ya. Karena history ini makan tempat nih. Jadi dia buat lagi satu transaction, bukan satu kayak satu witness ya. Jadi dia itu mengenkripsi semua history setiap coin
itu dienkripsi jadi satu hash kayak gini, oke? Tapi yang bisa memverify bahwa koin tersebut ini legit di-mine dari tertentu, waktu atau blok tertentu itu bisa di-proof, oke? Tapi di blockchain nggak usah ditaruh semua data disambung-sambung. Jadi history UTXO-nya itu sama sekali dihilangin semua. Kalau yang tadi kan cuma bloknya yang transaksi ini dihilangin nih jadiin satu yang Taproot. Kalau yang Mimble-Wimble itu semua hilang. Yang penting cuma tinggal yang transaksi terakhir doang. Sama yang awalnya dia bisa proof bahwa transaksi ini. Nah, terus dampaknya apa? Dampaknya berarti kalau misal Mimble-Wimble diimplementasi, blockchain yang 400 giga yang sekarang ini, yang jalan ini dari tahun 2009 sampai hari ini 400 giga, itu mungkin bisa tinggal jadi 2 giga mungkin, atau 10 giga. Itu kayak 80% hilang semua dari blok, karena nggak perlu lagi dicatat, karena ada yang bisa proof bahwa koin ini legit. Itulah Mimble-Wimble. Nah, kalau Dandelion, nah itu semua technical semua sih. Kalau Dandelion, simpelnya adalah gini. Dandelion ini gue mesti kasih lihat tuh, ya. Yang tadi saya jelasin, upgrade Dandelion ini setiap kali kamu do transaction dari Indonesia, contohnya ini Indonesia ini kebetulan node-nya ini cuma ada di Singapura, Indonesia nggak ada, ini masih kosong. Mungkin pakai torrent ya, jadi nggak kelihatan di sini. Nah, anggap aja ini Singapura. Nah, saya misalnya dari Medan nih. Medan saya do transaction dari Blue Wallet, itu pasti tembaknya ke node Singapura terdekat. Oke, node Singapura baru broadcast ke Ho Chi Minh, ke Hong Kong, Hong Kong ke Jermani, Jermani tak kemana-mana. Oke, ke seluruh dunia akhirnya transaksi saya di broadcast sama node-node. Nah, kalau FBI mau menangkap satu orang, itu sebenarnya bisa. Mereka triangulate itu transaction. Transaction pertama itu terjadi di IP address yang mana? Ini kan ada IP address nih, ini semua ada IP address-nya nih. Ya kan 194.233. Nah, ini ada address-nya nih. Nah, Singapura juga banyak node-nya itu ada address-nya itu beda-beda juga. Nah, mereka itu bisa cari transaksi pertama itu dari mana? Oh, diterima dari transaksi Singapura. Oke, di-trace lagi. Dari IP address mana? Di handphone mana? Oh, dari Indosat atau dari Telkomsel. Oke, di-triangulate lagi. Itu location-nya di mana? Ketahuan dong, ditangkap dong kamu. Oke. Nah, sekarang masih bisa gitu loh. Sekarang masih bisa sebelum Dandelion di-upgrade. Nah, kalau Dandelion itu udah di-integrate ya. Apa yang terjadi adalah pada saat kamu melakukan transaksi pertama itu hidden. Jadi dia pakai seperti onion routing, itu nggak di-reveal IP address-nya itu hidden, oke? Sampai dia terima di node pertama, itu masih hidden. Oke, di-pass lagi ke node kedua masih hidden, sampai node ke-6, oke? Sampai udah 6 kali di-pass. Nah, baru di-flip, kayak flip coin. Oke, di-flip apakah di-reveal atau nggak di-reveal transaksinya. Oke, nah kalau masih belum di-reveal sampai ke 7, ke 8, ke 9, ke 10 baru node ke 10 baru dia reveal, transaksinya baru terjadi. Nah, berarti yang tadi saya buat transaksi saya di Medan, transaksinya tuh ke reveal itu bukan node Singapura, mungkin aja udah sampai di Amerika baru ke reveal. Jadi kalau FBI mau nangkap saya, dia nggak bisa cari transaksinya karena transaksi pertama masuk ke Bitcoin node itu ada di Amerika. Yang nggak dapat dong. Lu mau cari saya di Medan nggak bisa. Nah, itu juga mengupgrade privacy juga. Nah, kalau misalnya Mimble-Wimble juga masuk, ya, ntar Dandelion juga masuk, kayaknya Bitcoin di-ban sih sama semua negara sih. Karena regulatornya nggak bisa nge-detect lagi. Ini taik banget nih, duit udah masuk terus hilang semua, tak kemana ini duit ini. Address nggak bisa kebaca, udah taproot, masuk ke Lightning, IP address juga nggak ke-trace, semua nggak ke-trace walletnya. Ya akhirnya kita di-ban sih. Exchange yang pertama di-ban sih. IRS nggak bisa lacak ya, Bu ya? Teks. Oh, nggak ada yang bisa lacak lagi. Mau FBI, lu mau CIA nggak bisa lacak. Sampai dia mati pun nggak bisa dia lacak. Nah itu ada, lu baca aja papernya Dandelion sama papernya Mimble-Wimble.
Itu Mimble tuh lucu. Jadi Mimble ini pertama papernya itu ada satu user masuk ke Bitcoin ERC. Oke, jadi Bitcoin OG itu sama developer itu mereka itu biasa mainnya ERC. Nah, kebetulan waktu itu ada satu user namanya Voldemort. Dia masuk, oke, dia kasih paper Mimble ini itu spellnya Harry Potter. Nah, gue nggak tahu artinya apa kemarin itu ada. Nah, itu ditaruh di dalam di dalam chat roomnya developer sama OG-nya Bitcoin. Udah tersilang orangnya. Dan kita nggak tahu sampai hari ini paper itu ditulis sama siapa. Yang penting sama Voldemort. Nickname-nya Voldemort gitu loh. Nah, itu Mimble sih. Tapi Dandelion kayaknya ada sih penulisnya entah siapa sih. Tapi itu belum kayaknya belum masukin ke dalam BIP atau roadmap. Kayaknya belum. Bukan si Peter ya, kok ya? Bukan si Peter lagi ya? Atau Maxwell lagi? Bukan. Nah, konsep itu bukan Peter yang buat, tapi mungkin bisa aja kalau misalnya disetujui, mungkin Peter yang akan mendeploy, maybe BIP-nya. Peter yang akan kayak buat jadi asli, maksudnya yang bisa dideploy gitu, yang production levelnya. Itu kan masih cuman kayak paper gitu loh, kayak cuma ide doang, kan belum proven. Nah, mungkin ntar dites sama Wile, mungkin diedit lagi, mungkin atau apa, baru diimplementasi ke semua miner dan wallet dan ya everyone lah gitu. Menarik. Dan itu pun juga masih perlu konsensus baru bisa diaplikasiin kan ke. Iya, betul. Nah, yang upgrade kayak gitu itu shitcoin tuh nggak akan bisa sih, nggak ada sih. Oke. Ya, mereka jadi shitcoin itu cuma satu. Mereka sibuknya cepetin TPS. Laga-laga TPS. Aku paling cepat lah. 3.000 transaction per second, 65.000, terus ada yang 1 juta, ya kan, buat 5.0 Indonesia hebat sih memang sih, 1 juta transaction per second. Ya itu sih yang makanya gue bilang kan, itu shitcoin semua itu, aduh, itu jualannya cuma TPS doang. Dan kalian nggak tahu itu semua centralized, makanya dia cepat. Ya kan? Yep. Ya tetap semua itu ada trade off-nya lah. Tapi ya kalau misalnya orang percaya sama teknologi itu ya silakan pakai, kan nggak apa-apa. Ya kalau mau invest silakan. Ntar kalau kena bear market jangan nangis gitu loh. Yep. Kenapa Tommy? Luka masih ada ya? Oke. Bercanda. Oke, ada lagi mungkin last question. Ada teman-teman yang masih mau tanya, penasaran? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya. Oke. Masih ada ATM Bitcoin? Enggak lah. Nggak bisa, itu nggak boleh itu. Sama BI. Kenapa nggak boleh itu? Kenapa nggak boleh ya? Penasaran. Gue juga nggak tahu kenapa nggak boleh. Kayaknya itu dulu BI yang suruh nggak boleh. Aslinya kan udah ada. Kalau nggak boleh kan dari pertama kali nggak mungkin ada. Ya, kan dulu kan awalnya aslinya ada karena kan memang mungkin belum disorot sih ya, mungkin ya. Oh. Ya, karena udah disorot makanya akhirnya ya nggak bisa gitu. Ya, makanya ya kan itu mesti tanya si Oscar kok di mana itu sekarang mesinnya. Kapan fix mahal loh padahal itu. Ya. Tapi mesinnya itu cuma mengaccept cash, tidak mem-withdraw cash kalau nggak salah. Biasanya Bitcoin ATM itu cuma mereceive. Memang sebenarnya receive itu sebenarnya udah mahal sih, karena gue pernah tanya mesin ATM ya, itu ya justru yang keluarin duit itu nggak mahal. Itu paling 200 sampai 300 juta doang satu ATM. Yang bisa nge-receive, yang bisa ngehitung duit, yang tahu ini duit asli atau palsu, cash register itu yang mahal banget. Itu yang mahal, ya. Tapi sayang sih, ya udahlah. Lagian kita bakal cashless kok ya. Ya ngapain lagi sih sebenarnya Bitcoin ATM itu cuma untuk terima cash aja sih ya, nggak mau withdraw cash gitu loh.
ngeterima doang jadi BTC. Itu tujuannya cuma satu, ngeterima. Tapi mesinnya kecil, itu kayaknya bisa dirampok orang sih. Gampang dirampok orang. Nah, untuk memaintain ATM juga nggak murah sih, mahal tuh. Itu bank-bank itu kan lu lihat aja satu ATM itu mau habis berapa itu. Mau pasang satelit, sewa satelit lagi, sewa AC lagi, mesti dibersihin lagi, mesti di-maintain. Waduh, itu satu ATM sih sinting itu bayarnya. Siapa yang mau bayarin coba? Terus cuannya apa? Lu buat ATM Bitcoin terus lu cuannya apa? Terus lu Bitcoin lu terus spread-nya kasih 10% lebih mahal setiap kali orang. Ya nggak mau lah. Orang mana mau coba pakai ATM lu kalau harganya bisa 10% slippage-nya gitu loh. Ya nggak cuan sih, maksudnya ya nggak bisa lah, nggak ada untungnya juga lah buat Bitcoin ATM. Pertanyaan terakhir, kalau pedagang Indo install Strike bisa nggak ya bayar BTC langsung convert ke IDR? Nggak bisa kecuali Strike kerjasama sama exchange lokal. Terus ada market maker-nya sendiri yang memakan rupiahnya dan memakan Bitcoin-nya. Itu bisa. Exchange aku Dani nanti. Ntar kita coba lah itu, Ya, ntar kita coba ya. Kita coba. Ntar kita buat wallet simple yang untuk Lightning, kita coba convert IDR langsung gitu kan. On the fly. Kapan exchange-nya kok? Kapan exchange-nya? Tahun depan. Nggak selesai tahun depan. Oke. Thank you banget buat Ko Dani atas waktunya dan ilmunya seperti biasa. Sama Kak Jubir. Thank you. Buat teman-teman yang udah keep up sampai semalam ini. So, seperti biasa ini aku rekam, nanti aku upload, aku share di Telegram juga. Jadi, kalau ada pertanyaan, anytime bisa tanya di Telegram juga. Ko Dani ada, Humasnya BTC juga ada, lalu Pak Jubir juga ada, kayak gitu ya. Atau kalian juga bisa join di Crypto Watch, yang pasti kalian bisa tambah teman juga, tambah ilmu di Crypto Watch. Oke, thank you semuanya buat kehadiran. Thank you lagi ya Ko Dani. Thank you everyone. So, see you until next time. Bye.